Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Umbindia Nurtajala, merupakan dosen Teknik Material dan Metalurgi Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan garis besar pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Pemrosesan Keramik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot SKS sebesar 3. Sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan Teknik Material dan Metalurgi wajib mampu merancang sebuah proses manufaktur material. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan produk dari rancangan proses pembuatan material keramik sesuai dengan spesifikasi produk yang diinginkan, serta dapat menyampaikan hasilnya baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Telah kita ketahui bersama, keramik dan gelas merupakan salah satu jenis material yang memiliki aplikasi yang luas. Penggunaannya sebagai dinnerware, toilet, tiles, dan lain-lain telah diproduksi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Parameter proses untuk membentuk produk keramik menjadi penting untuk diketahui bagi engineer material untuk menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu produk yang minim cacat dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Begitu pula untuk aplikasi material mutakhir, seperti superkonduktor. Berbagai jenis teknik pembuatan dari skala laboratorium hingga skala industri untuk menghasilkan bentuk tertentu akan dipelajari dalam mata kuliah ini, terutama pemrosesan yang menggunakan temperatur rendah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode project-based learning. Adapun beberapa bahan kajian yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini adalah: 1. Overview mengenai aplikasi material keramik baik konvensional maupun mutakhir. Yang kedua, jenis-jenis pemrosesan material keramik baik konvensional maupun mutakhir. Yang ketiga, parameter proses apa saja yang mempengaruhi produk. Yang terakhir, metode bagaimana untuk mengkarakterisasi material. Demikian rencana pembelajaran semester mata kuliah Teknologi Pemrosesan Keramik. Selanjutnya, mari kita simak bersama salah satu contoh kuliah yang saya sampaikan pada pertemuan kelima, yaitu mengenai salah satu metode pemrosesan keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi kelima, yaitu berkaitan dengan metode Sol-Gel. Tapi sebelum itu kita review sedikit tentang materi-materi sebelumnya ya. Ya, materi sebelumnya menjelaskan tentang apa itu nanoteknologi ya. Jadi nanoteknologi itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengontrol zat, material, dan sistem pada skala nanometer. Kalau kita ingin melihat berapa sih sebenarnya nanometer, itu adalah 10 pangkat min 9 ya. Kalau kalian masih bisa membayangkan berapa 1 kilometer itu jarak rumah kalian, misal dari kampus ke rumah, atau kalau 1 meter berarti kalian bisa lihat jarak di dalam ruangan kalian. Kalau 1 milimeter masih bisa kalian lihat lewat penggaris, 1 mikrometer masih bisa kalian pakai mikrometer ya. Jadi masih bisa dibayangkan, tapi kalau 1 nanometer ini sudah sangat kecil sekali. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan, seperti DNA. Ya, DNA di dalam tubuh kalian itu ternyata punya ukuran 1
nanometer, lebih kecil lagi daripada virus, lebih kecil dari lagi bakteria, red blood cell ya, atau hair. Nah, beberapa material ya yang dihasilkan dari kecanggihan nanoteknologi itu sendiri ada banyak sebenarnya, tapi hanya saya sampaikan beberapa. Yang pertama adalah nanopartikel perak ya, atau logam nanopartikel. Tidak hanya perak, tapi juga ada emas, nanopartikel emas, kemudian nanopartikel tembaga, dan lain-lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi contoh salah satu nanopartikel perak ini adalah sebagai antimikroba, antibakteri, antifungi, dan perawat luka. Ya, ini sudah sangat terkenal sekali. Kemudian ada titanium oksida atau TiO2. Ini juga sudah terkenal sekali sebagai bahan kosmetik ya, di sunscreen kalian, di bedak kalian ya, terutama yang teman-teman cewek ini biasanya kalau tambah glowing gitu ya. Nah, ini biasanya ada titanium oksida. Bu, kenapa kok bisa seperti itu? Karena nanomaterial itu punya sifat optik yang berbeda dibanding dengan sifat ketika dia dalam bentuk yang bulky ya. Sehingga kalau kena cahaya gitu ya, atau sunlight, ada cahaya matahari gitu ya, sehingga dia akan menampilkan sifat optik begitu. Kemudian ini untuk carbon base ya, ada karbon nanotube. Ini merupakan salah satu juga material yang material semikonduktor ya, yang cocok untuk dijadikan sebagai perangkat nanoelektronik. Dan yang terakhir ada zinc oksida atau ZNO. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat nanomaterial atau nanopartikel. Nah, secara garis besar sebenarnya dibagi menjadi dua untuk membentuk nanoscale structure ini, dari top down ya, berarti top down dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan ya bahwa dari bentuk yang besar ini bulk gitu ya kita sebutnya, menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil lagi, kemudian membentuk nanoscale structure. Biasanya top down ini memakai pendekatan fisik ya, atau mechanical. Jadi penghancuran ya. Salah satu contohnya pakai ball milling, pakai thermal evaporation, laser ablation, dan sputtering ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang beberapa cara ini. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu bottom up. Ya, kalau bottom up bedanya dengan top down itu adalah kita membentuk nanoscale structure itu dari sesuatu yang paling kecil sekali ya, yaitu atom-atom. Nanti atom-atom ini yang akan membuat klaster gitu ya, antar atomnya membuat sebuah klaster yang kemudian membentuk sebuah ukuran nano. Nah, kalau bottom up ini biasanya pendekatannya adalah chemical ya, chemical approach. Jadi ada reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam situ. Contohnya apa? Contohnya ada CVD atau chemical vapor deposition, hydrothermal, co-precipitation, dan sol gel. Untuk mata kuliah ini nanti kita akan fokuskan memang lebih ke proses sol gel, tapi saya akan sampaikan sedikit-sedikit supaya kalian bisa memahami perbedaannya. Nah, ini contoh top down ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa top down itu adalah proses penghancuran ya dari sesuatu yang besar ke sesuatu yang lebih kecil lagi. Ini contohnya pakai mechanical method atau ball milling. Jadi ada sebuah chamber begitu yang berisi bola-bola yang dikeraskan. Sehingga nanti material bulk tadi itu akan dihancurkan eh, lewat chamber ini, lewat ball milling yang bola-bola dikeraskan di dalam milling ini gitu ya. Kemudian untuk thermal evaporation tentu saja sesuai judulnya ya, ini mengevaporasi pakai temperatur. Jadi sesuatu, saya suka sekali ngomong sesuatu. Sesuatu itu
dipanaskan gitu ya, sehingga dia menguap membentuk partikel-partikel. Kemudian yang ketiga adalah laser ablation. Sesuai namanya juga, berarti dia menggunakan laser, ya, dimana kalau laser itu ada sesuatu yang besar begitu, kemudian ditembakkan oleh laser. Nah, nanti serpihan gitu ya, ibaratnya serpihan-serpihannya itu akan membentuk sebuah nanopartikel. Ini contoh untuk yang bottom up. Bottom up ini yang paling terkenal, mungkin ya salah dua yang paling terkenal adalah hydrothermal dan chemical vapor deposition. Berhubung dua metode ini tidak bisa kita lakukan di kampus ya karena keterbatasan alat, saking canggihnya alat tersebut, sehingga saya akan menjelaskan metode sol gel yang mungkin bisa kita lakukan di kampus kita ya atau di lab kita. Jadi apa Bu metode sol gel itu? Jadi metode sol gel itu adalah pembuatan nanopartikel melalui proses sol dan gelation. Ya. Apa itu sol? Sol itu adalah stable dispersion of particle or polymer in a solvent. Jadi ada sebuah sebuah partikel yang terdispersi di dalam pendispersi. Ya, contohnya bukan contohnya. Ini seperti koloid ya. Koloid itu adalah susu, salah satu contohnya. Jadi warna putih yang ditampilkan oleh susu putih itu sebenarnya adalah partikel-partikel yang melayang di pendispersi ya, air lah. Sehingga kita bisa melihat warna putih dari susu. Sol itu atau colloidal suspension di sini itu adalah stable dispersion ya dengan ukuran nanopartikel. Bisa berbentuk amorphous atau kristalin ya strukturnya. Kemudian setelah sol pembentukan colloidal suspension, kemudian akan membentuk gelation ya atau three-dimensional continuous network. Bu, apakah gelation ini seperti jelly yang kita bayangkan ya? Iya, mirip ya, mirip jelly, mirip seperti agar-agar yang kalian buat di rumah atau jelly yang kalian buat di rumah. Itu kan terbuat dari bubuk-bubuk gitu ya, terus kalian campur gula, kalian campur pelarut, kemudian kalian aduk secara homogen, liquid gitu ya, kemudian dalam fasanya masih fase campuran ya, campuran, kemudian nanti seiring dengan berjalannya waktu dia akan membentuk continuous network dan akan membentuk gel. Nah, kurang lebih nanti sama seperti itu. Nah, apa yang terjadi selama proses sol gel ya? Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Jadi, di dalam proses sol gel itu nanti akan ada proses hidrolisis dan kondensasi, kemudian baru pembentukan sol ya, atau colloidal suspension, kemudian membentuk gelation atau 3D network, kemudian aging atau penuaan, dan kemudian dikeringkan atau drying. Nah, selama proses hidrolisis ya, hidrolisis ini adalah seperti namanya ya, hidro dan lisis. Ada pemutusan molekul, rantai molekul dengan menggunakan air. Jadi kalau dibayangkan ini contohnya silika ya, kita akan membentuk silika. Jadi ada alkoxide silika sebagai prekursor. Nah, ini kita sedikit back sedikit ya. Jadi gimana sih Bu kita membentuk sebuah nanopartikel? Ya tentu saja kita harus menyiapkan prekursor solution di awal. Kalau kita mau membentuk SiO2 ya prekursornya metal alkoxide ya atau silika bla 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 begitu ya. Yang ada Si-nya, atau kalau kita mau membentuk TiO2 ya berarti
TI alkoxide begitu. Berarti ada TI yang kita buat prekursor solusinya untuk dijadikan sol begitu. Nah, silika alkoxide ini tadi ya, ini yang pertama ini silika alkoxide. Silika alkoxide ini nanti akan diputus rantainya gitu ya. Ini kan ada tangan SI kan punya tangan 4 gitu ya. Kemudian OR rantai alkoxide-nya. Nanti OR ini nanti akan diputus oleh air atau H2O di sini akan membentuk silanol SOH. Ini hidrolisis ya. Setelah hidrolisis akan ada kondensasi. Ya, kondensasi itu nanti akan terbentuk apa kayak klasterisasi begitu ya antara silanol lainnya membentuk silaksin. Ya, jadinya hanya lepas, O-nya nanti akan bergandengan tangan dengan S. Begitu selanjutnya untuk rantai-rantai yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan sol. Pembentukan sol tadi sudah saya sampaikan bahwa sol itu adalah colloidal suspension ya. Bisa terbentuk colloidal suspension ketika ukuran partikel yang melayang di dalam larutan ini antara 1 sampai 1000 nanometer. Ya, ini yang membedakan colloidal suspension dengan solution, larutan atau suspension. Kalau larutan ukurannya less than 1 nanometer ya, sehingga dia larut atau homogen di dalam sebuah larutan. Kalau lebih dari 1000 nanometer, kecenderungannya dia akan mengendap karena terlalu berat ya masanya, sehingga dia akan mengendap di bawah atau kita sebut sebagai suspension. Jadi kalau kita mau bentuk nanopartikel, nanomaterial, ya harus ukurannya 1 sampai 10.000 nanometer untuk membentuk colloidal suspension. Nah, pembentukan colloidal suspension ini bisa kita secara visual melalui Tyndall effect ya. Pakai apa Bu? Pakai flashlight bisa. Kalau biasanya saya pakai laser ya. Jadi kalau colloidal suspension itu berkas sinar center atau laser itu akan tampak ya. Jadi kalau kalian punya larutan terus kalian lihat dari atas itu akan ada berkas sinar di apa di koloidnya, tapi itu tidak terjadi pada kalau ada larutan ya. Kalau larutan ya dia akan meneruskan saja, bukan meneruskan apa ya, nggak akan lihat berkas sinarnya gitu ya, karena tidak ada partikel-partikel yang bisa merambatkan cahaya tersebut. Jadi bisa kita lihat apakah sebenarnya sukses nggak proses sintesis yang kita lakukan untuk membentuk sol itu tadi. Kemudian setelah itu oh sorry ya, harusnya ini slide-nya sebelum ini. Jadi setelah hidrolisis, akan terjadi kondensasi ya. Jadi kondensasi itu akan dipengaruhi dengan banyak hal, mulai dari tipe prekursor, kemudian rasio antara prekursor dan air, tipe-tipe katalis, tipe-tipe pelarut, temperatur, pH, dan konsentrasi. Nanti parameter-parameter ini kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, setelah pembentukan sol tadi, kemudian pembentukan network, ya, yaitu proses gelation. As the sol aggregates, the viscosity will increase until a gel form. Jadi ketika sol tadi membentuk sebuah partikel ya, cluster tadi, viskositas akan meningkat sehingga gelnya akan terbentuk. The sol-gel transition is reached when a continuous network is formed. The gel time is determined as the time when it is possible to turn the container upside down. Jadi bisa kita cek apakah gelnya sudah terbentuk atau belum, itu kita bisa
membalikkan gitu ya, apakah gelnya itu jatuh atau nggak jatuh. Kemudian setelah gel point ya, when the gel is formed, a large number of solid particle and cluster will still not have reacted. Aging of the gel is very important stage in the process. Seperti kata aging ya, aging kepenuaan gitu ya. Jadi ada waktu di mana pembentukan network tadi itu sangat penting dan itu time-nya akan berbeda tergantung dengan katalis yang digunakan. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa beberapa pengaruh parameter proses yang berpengaruh terhadap pembentukan nanopartikel salah satunya adalah berkaitan dengan katalis ya, tipe-tipe katalis. Kalau katalisnya HCl dia bisa 92 jam ya, lebih cepat daripada kalau kita pakai HI, bisa sampai 400 hour. Nah, ini aging ya, tadi disampaikan bahwa viskositas akan meningkat ya. Ketika itu terjadi, the solvent is trapped inside the gel ya, seolah-olah pelarutnya akan trap ya, terkungkung atau terjebak di dalam gelnya, sehingga the liquid phase still contain so particle and agglomerate, which will continue to react and will condense as the gel dries. Hydrolysis and condensation are reversible processes, jadi masih bisa terjadi reaksi. Selanjutnya adalah proses yang tidak kalah penting adalah proses pengeringan atau drying. Normal drying of the gel leads to reducing the pore size. Ya, normal drying yang dimaksud di sini adalah dengan menggunakan air ya, udara. Normal drying of the gel leads to reducing the pore size. Jadi kalau kalian lihat network structure-nya di sini, kalau kita keringkan pakai udara, dia akan memadat. Ya, karena apa? Karena umumnya kalau kita mengeringkan ya, drying pada keramik itu dia akan mengurangi ukuran porinya. Ya, OH groups and on opposite sides may react and form new bonds by condensation. And gas will enter pores with a film of liquid on the walls. This will evaporate and only isolated spaces with liquid are left. Ini kalau pakai normal drying. Tapi kalau pakai supercritical itu dia akan networknya akan tetap terjaga sehingga dia akan menghasilkan porositas yang lebih besar ya, atau kita sebut sebagai aerogel. Ini yang membuat material jadi lebih ringan ya karena banyak porositas. Nah, contoh-contoh lain contoh-contoh lain drying contoh-contoh pendekatan ya, differential gel method. Jadi kalau saya cerita yang tadi itu jalurnya ke sini. Jadi setelah kita membentuk sol, nanti dia akan gelling jadi wet gel, kemudian di evaporation ini pakai air drying, dia akan membentuk padat ya, serogel padat yang kemudian dipanaskan lagi atau disintering ya, akan membentuk sebuah dance ceramik. Tapi kalau pakai supercritical drying atau pakai karbon dioksida yang tadi itu, dia akan membentuk sebuah material berpori ya. Dia akan meninggalkan poros yang lebih besar sehingga menghasilkan material yang lebih ringan, aerogel. Nah, ada metode-metode atau jalur-jalur lain gitu ya untuk membentuk nanomaterial yang lain. Salah satu contohnya adalah dengan cara precipitation ya, atau pengendapan. Jadi nanti akan membentuk uniform powder. Bisa pakai presipitasinya pakai cara apa, Bu? Bisa pakai centrifuge ya. Kan nanti akan mengendap, kemudian akan membentuk uniform powder. Ini yang biasanya saya lakukan untuk membentuk Ag nanopartikel. Kemudian kalau ingin buat fiber bisa pakai spinning ya, sehingga nanti dia akan jadi serat-serat lagi. Atau kalau mau pakai proses coating, nah kalau proses coating itu ada substratnya, ini adalah substrat sehingga nanti
eh, partikelnya akan menempel di substratnya itu, eh, membentuk lapisan tipis gitu ya, makanya namanya coating. Setelah itu di heating, nah, dia akan membentuk dense film. Ya, ini beberapa contoh jalur-jalur lain begitu ya untuk membentuk nanomaterial, nanopartikel. Tentu saja setiap metode pasti akan ada keunggulan dan kekurangan ya. Jadi keunggulannya ini dapat membentuk beberapa bentuk dan membuat beberapa bentuk seperti struktur berpori, lapisan tipis, serbuk padat, dan serat tipis melalui beberapa jalur yang saya jelaskan tadi. Dan bisa menghasilkan nanopartikel yang monodisperse, murni, dan ukuran yang terkontrol antara 20 sampai 200 nanometer. Kekurangannya salah satunya bergantung pada substrat. Yang kedua, prekursor menggunakan metal alkoxide yang harganya memang mahal. Yang ketiga, ukuran porositas tidak bisa dikontrol. Dan yang terakhir, pembentukan gel membutuhkan waktu yang lama. Sehingga yang bisa saya simpulkan adalah salah satu metode pemrosesan keramik bisa menggunakan metode sol gel karena sederhana, bisa kita lakukan di kampus. Yang kedua adalah sol gel merupakan sebuah metode untuk menghasilkan material dari molekul paling kecil yang melibatkan pembentukan sol dan chelation. Dan yang terakhir, metode sol gel memiliki keuntungan dalam menghasilkan nanopartikel yang monodisper. Namun penggunaan prekursor metal alkoksida yang mahal menjadi kekurangan metode ini. Sehingga kita perlu mempelajari faktor-faktor atau parameter proses apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam membuat nanopartikel yang lebih ekonomis lagi. Nah, ini topik ini yang nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana sih kita bisa merekayasa proses sol gel agar kita menghasilkan produk yang kita inginkan dengan cara-cara yang lebih sederhana, dengan cara-cara yang lebih ekonomis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi kelima tentang metode sol gel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.